Jauh sebelum Peggy dibebaskan, ketika ditangkap itu kita sudah meragukan bahwa pelakunya bukan dia. Lah, sama kayak kasus ini kan nuansanya beneran salah tangkap atau polisinya merekayasa. Pokoknya tersangka Peggy, cari Peggy Peron nggak ada. Peggy yang lain ada nggak? Cari Peggy yang lain gitu ya. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast di balik berita harian Kompas. Nah, kali ini saya kembali ditemenin sama Jeng Sari. Apa kabar, Jeng? Baik. Kemana aja sih? Biasalah. Sibuk sekali beliau ini memang. Saya balik aja ya, Mas ya? Sabar dulu. Lu hampir lupa. Ini kita udah kedatangan tamu istimewa dari Cirebon. Kita datangkan khusus sebagai wartawan yang pernah berada di jantung peristiwa. Kita tapi sebelum ngobrol, kita mau ngomongin apa sih, Jeng Sari? Ya kalau ada Iki apalagi sambil ngobrol aku siapin teh ya. Sesuatu yang terjadi di Cirebon. Oke. Apa Ki yang ada di Cirebon, Ki? Yang di Cirebon empal gentang, Mbak. Iki di Cirebon dari? Saya di Cirebon bertugas sebagai wartawan Kompas dari, kalau nggak salah, September 2015. September 2015. 15. Oh, sebentar lagi udah 9 tahun ya? Udah jalan 9 tahun lebih. Yang lagi rame di sana kan lagi Kasus Vina. Kasus Vina. Peggy ya. Ya, Peggy Setiawan. Ya, 2 bulan terakhir sejak bulan Mei itu liputannya soal, hampir semuanya soal itu. Hampir semuanya soal itu. Berarti Iki datang 2015, 2016 kejadian itu kan? Kejadian 27 Agustus 2016, Mbak. Nah, itu Iki ngeliput ya? Saya ngeliput waktu penangkapan rilis dari polisi. Oh, sudah waktu polisi. Udah ditangkap berarti. Itu ditangkap. Karena waktu itu memang sedang ramai. Infonya awalnya kan ada dua korban kecelakaan tunggal. Remaja. Nah, belakangan diketahui ternyata itu bukan kecelakaan. Belakangan tuh maksudnya di 2012 itu? Beberapa hari setelah itu, kejadian 27, tanggal 31 itu ada penangkapan terhadap kalau nggak salah 11 orang dulu, 11 orang anak muda ditangkap. Nah, dugaan pembunuhan itu mencuat karena waktu kecelakaan itu sepeda motornya nggak ada yang rusak, helmnya nggak rusak, HP-nya nggak rusak. Nah, jadi diduga itu adalah pembunuhan. Oh, jadi awalnya disangka kecelakaan tunggal, lalu berdasarkan itu muncul teori baru bahwa mereka dibunuh. Nah, tanggal 31 ditangkaplah beberapa orang. Dari situ ada 8 orang yang masuk ke pengadilan. Waktu itu Iki di situ ngelihatnya gimana waktu itu? Nah, waktu awal-awal itu kita teman-teman juga itu agak ragu ya, ini kok bisa berubah dari awalnya kecelakaan langsung menjadi pembunuhan. Nah, terus kita tidak sempat melihat pelakunya. Biasa rilis kan dijejerin tuh pelakunya. Nah, waktu itu kita tidak melihat itu. Dan selain ke polisi, kita juga ke rumah korban, ke rumah Vina waktu itu. 2016 itu ya? 2016 kita ke rumah Vina, ketemu bapak, kakek dan neneknya. Nah, mereka ini terpukul karena anaknya meninggal dan meminta polisi segera menuntaskanlah kasus itu, mencari pelakunya. Oh, mereka juga meyakini itu pembunuhan? Mereka juga meyakini itu pembunuhan. Okay. Dan selain Vina, yang satu korban itu kan Muhammad Rizky. Itu temannya Vina, teman dekat. Nah, Rizky ini anaknya Pak Rudiana. Pak Rudiana itu polisi waktu itu. Yang belakangan jadi Kapolsek ya? Yang belakangan jadi Kapolsek Kapetakan. Waktu itu Pak Rudiana di kepala unit narkoba di Polres Cirebon Kota. Ini anak polisi, terus meninggal, tewas lah ya. Taruhlah kita belum tahu penyebabnya. Sebagai polisi, sebenarnya nggak susah ya nyari. Kalau misalnya memang dibunuh, nggak susah nyarinya ya. Yang nangkap mereka kan Pak Rudiana juga dari informasi di BAP itu. Oh, Pak Rudiana. Dan yang melaporin itu ke polisi bahwa ini kasus pembunuhan ya Pak Rudiana itu, ayah korban. Eki. Oke, oh dari situ awalnya ya. Situ awalnya. Iki sebagai wartawan yang nggak baru, waktu itu udah berapa lama tuh jadi wartawan di Kompas? Ya 2014 baru 2 tahun. 2 tahun. Belum 2 tahun lah.
Ya masih ya relatif nggak baru juga ya. Ngelihat itu selain gamang tadi, terus apa yang dilakuin? Nah itu tidak hanya mendengar polisi, kita juga ke rumah korban, kemudian ngobrol sama teman-teman jurnalis. Dan waktu itu kan lagi rame soal geng motor, dan memang penyebabnya menurut polisi waktu itu adalah bentrokan antara dua geng motor, akhirnya ada 2 tewas gitu. Waktu itu di Cirebon, apa memang lagi rame itu? Memang lagi rame itu. Karena beberapa kali sempat terjadi peristiwa bentrokan geng motor dan ada korban. Korban mati? Korban jiwa. Ada 2016 ya, 2015 itu ada satu mahasiswa juga ditusuk juga dan meninggal. Nah jadi orang itu sudah istilahnya apa ya, marah lah dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Konteks Cirebon waktu itu orang lagi sangat menyorot soal geng motor. Sangat menyorot geng motor karena beberapa kali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa. Sampai pada kasus Vina itu sampai di pengadilan bahkan ada yang aksi demo. Itu menunjukkan bahwa orang ini marah nih dan pengen pelakunya ini dihukum seberat-beratnya. Waktu itu konteksnya seperti itu. Oke. Ini menarik Jeng ya. Jadi begitu selang waktu kemudian lama 2016, 2024, 8 tahun kemudian ya, harusnya berbalik. Orang kemudian membela orang-orang yang ditangkap justru. Gitu. Ya. Gelombangnya berbalik kan? Berbalik. Itu ngira nggak sih sebenarnya setelah kasus itu 2016 terus sekarang jadi kenapa rame lagi? Ya terlepas dari itu peran ada film atau gimana? Itu gimana Iki? Nah, mulai akhirnya terjun ngeliput ini lagi. Nah setelah film itu, film kan tanggal 8 tayang nih. Tapi sebelum itu sudah rame kan, ini akan ada film Vina. Nah saya tanggal 8 tayang, tanggal 10 Mei itu saya dengan teman Kompas TV, kami berdua itu ke rumah Vina lagi. Kami berdua ke rumah Vina lagi. Waktu itu apa yang menggerakkan Iki ke sana? Untuk ngapain? Soal terkait sama film ini? Karena viral. Karena viral. Karena waktu itu viral. Nah kita pengen ngelihat langsung, mendengar langsung dari keluarga. Nah, saya sama Mas Arai dari Kompas TV ke sana lah. Nah itu sebelum saya cerita ke situ, beberapa hari sebelumnya juga itu ada kejadian pembunuhan dan korbannya perempuan di Cirebon. Itu ada yang penemuan jenazah perempuan di sungai, kemudian ada yang di dalam lemari. Nah, di dalam lemari itu malamnya itu, besoknya itu baru saya ke rumah korban. Jadi minggu itu penuh dengan darah. Liputan pembunuhan. Itu pembunuhan masih terkait geng motor nggak? Enggak. Oke. Tapi secara pribadi itu kok darah-darah lagi gitu. Darah-darah lagi. Jadi habis darah ini dan ketemu lagi. Nah, tanggal 10 itu atau 2 hari setelah film itu tayang, saya sama teman Kompas TV itu ke sana. Kita ke rumah Vina dan bertemu kakaknya. Rumahnya sangat sederhana, di lorong-lorong kecil, kemudian atapnya bolong-bolong dan sebagainya. Kita ke sana ketemu, awalnya kakaknya nggak mau cerita. Nah ini gimana Iki mendekati keluarga itu? Maaf nih Mas, kata kakaknya, Bu Marliana. Maaf nih Mas, saya ini udah punya kontrak sama produser film. Jadi kalau ada yang mau wawancara, ngobrol, harus hubungi ini dulu. Oh gitu, itu siapa yang ngatur kayak gitu? Itu sudah perjanjian keluarga sama pihak film ya. Akhirnya kita diberikan nomor dan kita hubungi nomor itu. Ya alhamdulillah sangat welcome. Ya silahkan kalau mau wawancara, tapi pertimbangkan trauma korban lah. Keluarga korban. Oh iya. Nah setelah itu kita dapat izin, kami ngobrol lah sama Bu Marliana itu. Nah ceritalah Bu Marliana, sebenarnya keluarga itu sebagai keluarga korban memang tidak ingin mengungkit-ungkit lagi, karena itu kan luka ya, kehilangan seseorang itu berat sekali. Nah tetapi ada satu hal yang membuat keluarga kuat, karena kasus ini belum terungkap. Ada 3 DPO, daftar pencarian orang, yang belum tertangkap menurut hasil putusan pengadilan. Jadi ada 11 orang, harusnya 8 orang sudah tertangkap dan sudah divonis. Nah, tinggal 3 orang. Nah, keluarga itu berharap dengan hadirnya film ini, kasus ini bisa tuntas. Pelaku yang membunuh Vina itu tertangkap.
Nah itu alasan keluarga untuk mau dibikinin film gitu. Nah kita ceritalah. Nah dari keluarga, dari Bu Marliana ini juga kita menemukan cerita-cerita yang wah ini kayaknya ada kejanggalan nih, karena menurut Bu Marliana sampai mereka keluarga itu sampai sempat bertemu dengan terpidana yang sudah dipenjara. Oh, yang dituduh sebagai pelaku ya. Dan dia sampai nanya, sebenarnya yang 3 ini siapa? Tapi mereka tuh nggak ngomong atau nggak tahu. Jadi Bu Marliana juga penasaran, ini siapa sebenarnya pembunuhnya. Nah, di antara mereka tidak ada yang mengaku ya? Tidak ada yang mengaku dan tidak ada yang tahu 3 DPO ini siapa. Kalau menurut Bu Marliana. Kemudian kita juga dapat cerita sebelum film itu diangkat, ada 2 orang yang mendatangi, laki-laki tentu, 2 orang mendatangi Bu Marliana dan meminta keluarga tidak meneruskan pembuatan film waktu itu. Nah, Siapa kira-kira itu? belum tahu. Nah, dari Bu Marliana juga kita dapat cerita bahwa permintaan film, persetujuan film itu ternyata nggak cuma diminta kepada keluarga Vina, tetapi kepada keluarga Eki juga. Tetapi keluarga Eki menurut Bu Marliana tidak bersedia dibikinkan film. Nah kira-kira. Nah dari cerita itu, setelah itu di Kompas kita bikin tulisan tentang pembunuhan Vina. Kalau saya nggak salah pembunuhan Vina, film kerasukan dan kekerasan terhadap perempuan. Nah dari tulisan pertama setelah 2016. Setelah 2016 itu tulisan pertama lagi. Tulisan pertama lagi di kompas.id tentang Vina. Nah setelah itu, setelah tulisan itu kita running terus liputan Vina terus sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Mei, Juni, Juli udah masuk bulan kedua nih ya. Nah balik yang ke itu tadi, kalau Jeng Sari ngeliat gimana tuh? Awalnya masyarakat mendukung bahwa mereka harus ditangkap. Sekarang masyarakat berbalik, mereka harus dibebaskan. Kan nadanya begitu. Kalau dari pengalaman Jeng Sari nih, sebenarnya gimana sih cara kerja polisi sampai bisa begitu digugat dengan demikian mudah atas desakan publik gitu? Ya, ini pengalaman aja ya, pengalaman liputan di polisi dulu. Kecenderungannya memang apa ya? Polisi itu, terutama di reserse ya, dia akan banyak punya kemauan tinggi, eagerness untuk menyelesaikan kasus ketika itu menjadi sorotan publik. Ya itu tadi no viral no justice itu sebenarnya ya bisa dibilang sahih lah kayak gitu. Cuman masalahnya karena desakan publik, karena pretensi pada citra itu mereka nggak menerapkan teknik penyidikan dan penyelidikan yang memang seharusnya gitu loh. Makanya kenapa kasus kayak Kopi Jessica setelah dokumenternya rame juga, itu orang mulai doubt kan. Iya. Walaupun tadinya mereka yakin ini Jessica, namanya penegakan hukum itu kan nggak harus mengikuti apa yang menjadi keyakinan publik, tapi apa yang hasil analisa di laboratorium forensik mereka misalkan, apa hasilnya ya harus mengabaikan bias-bias desakan publik. Dan ini kan terbukti ternyata hanya selisih 8 tahun bisa berbalik begitu ya. Yang tadinya semula minta mereka hukum seberat-beratnya, sekarang malah minta dibebaskan. Nah, ya profesionalisme polisi gimana gitu loh. Kalau cuman kinerjanya hanya berdasarkan pretensi ingin terlihat kerja gitu. Iya, tapi memang profesionalisme polisi dalam ini memang dalam bahkan level paling rendah pun ini ya diragukan. Misalnya kalau pengalamanku ya, ada maling, ada apa itu kadang wartawan yang biasa ngepost di polisi itu ikut mukulin. Nah, kan. Ikut nendang, ikut mukul itu wawancara sambil nendang-nendang boleh sama dibiarin lagi sama polisi karena dia pengen seolah-olah bestie gitu mungkin dengan wartawan, tapi kan harusnya tegas ya, nggak boleh kayak gitu lah. Sama kayak kasus ini kan nuansanya beneran salah tangkap atau polisinya merekayasa. Itu ya yang penting. Yang penting juga kan, itu kan 2 hal yang sebenarnya esensinya berbeda ya. Kalau beneran salah tangkap, aku ingat kasus JJ Rizal sekitar 2010 atau 2009. JJ Rizal yang sejarawan itu? Sejarawan dari UI, ya lulusan UI, pendiri komunitas bambu. Itu sekitar hampir 10 tahun yang lalu ya, lupa aku persisnya kapan. Dia ditangkap di
terminal di terminal di Depok lah, di Depok. Disangka copet. Disangka copet itu sekitar jam 1 jam 2 malam tuh ada temennya nelpon gue kan gitu. Tolong Sar, tolong teleponin polisi di Depok itu. Si Rizal ditangkap gitu, disangka copet gitu kan, apa nggak masuk akal, udah aku bantuin kan. Itu tapi terus sampai ke pengadilan jadi rame itu. Oh. Ya ternyata polisi salah karena itu beneran pure dia salah, keliru menganalisa. Tapi kalau nuansanya dia memaksakan suatu kasus yang misalkan ini Peggy, udah ini Peggy aja deh gitu kan, Peggy aja deh ini pelakunya. Oh, gitu. Lalu semua BAP dan sebagainya itu dibentuk sedemikian rupa supaya mengarahkan ke dia, kan itu udah bukan sekedar salah tangkap, tapi itu sudah merekayasa sebuah plot kriminal. Ini Peggy kemudian bebas ya, dan itu pukulan besar bagi polisi tentu saja, dan kemenangan bagi keluarga Peggy tentu ya. Dan bukan kasus yang pertama kayak gini kan, dari Sengkon Karta tahun 74 udah kejadian yang bikin terus akhirnya ada yang disebut PK, peninjauan kembali, itu sejarahnya kan bisa aktif lagi gara-gara kasus itu Sengkon Karta. Nah, gejolak di situ setelah Peggy bebas itu kan kayak memberi harapan baru bagi mereka yang ditangkap yang atau mengaku salah tangkap gitu. Nah, itu kalau Iki ngelihatnya gimana di Cirebon, suasananya seperti apa itu? Oke. Jauh sebelum Peggy dibebaskan, ketika ditangkap itu kita sudah meragukan bahwa pelakunya bukan dia. Oh. Kita sudah meragukan keputusan polisi menetapkan dia tersangka. Jauh sebelum bebas sampai sekarang. Dasarnya apa? Dasar keraguan itu? Iya, pengen tahu analisanya apa waktu itu? Jadi Clue-cluenya. ada 8 orang yang sudah divonis, 7 diantaranya divonis seumur hidup penjara, satunya Saka Tatal yang waktu itu masih usia 16 tahun, dia divonis 8 tahun dan sudah bebas 2020. Nah, dari 8 orang ini ada Jaya Suprianto, Hadi Saputra, Eka Sandi, kemudian Sudirman, Rivaldi, dan siapa lagi ya? Udah ya. Nah, Rivaldi Aku baru mau bilang ini hebat banget apal, ternyata enggak. ya tiap hari nulisnya itu terus. Oh, ya. Ini. Nah, dari 8 orang, 7 diantaranya saling kenal. Karena mereka dekat rumah. Dan sebagian besar adalah pekerja bangunan atau kuli bangunan. Dan dekat lokasi kejadian ya? Dan ya sekitar 1 kilometer lah. Nah, 1 orang Rivaldi ini berbeda. Dia rumahnya jauh dari situ. Dan kejanggalan pertama itu dari awal ini disebut pembunuhan berencana, tetapi 7 mereka ini tidak saling kenal, tidak semuanya saling kenal. 7 orang saling kenal, sama Rivaldi nggak kenal. Dan mereka ditangkap tanggal 31 Agustus. Ini balik lagi ya. Ke 31 Agustus 2016. Nah, si Rivaldi ini ditangkap sebelumnya, sehari sebelumnya. Jadi Rivaldi duluan ditangkap 30 Agustus. dengan kasus senjata tajam atau undang-undang darurat waktu itu. Nah, entah gimana ceritanya mereka akhirnya disatukan. Satu gelondong. Diikat satu ombyoan gitu ya. Disatukan, kemudian mereka sampailah ditangkap dan dipenjara. Nah, dari kejanggalan kedua, ke-7 orang ini ditangkap waktu mereka lagi nongkrong di depan SMP 11 yang notabene itu TKP. Nah, logikanya kalau dia memang benar pembunuh, ngapain nongkrong lagi di situ gitu kan. Saking psikopatnya kan ya. Kan gitu biasanya pembunuh tuh ngelihat lokasi kejadian lagi balik gitu. Nah, belakangan terungkap ternyata yang saksi yang menyatakan diduga mereka adalah pembunuh adalah Aib itu yang sekarang lagi rame. Saksi Aib itu saksi Aib dan Dede. Dia mengatakan bahwa yang ada pelemparan kemudian pengejaran motor korban waktu itu oleh orang yang sering nongkrong di situ. Oleh orang yang sering nongkrong. Oh, dan Aib sekarang ditantang sama si Peggy ya. Nah, kita cerita 8 orang dulu, belum DPO. Nah, usut punya usut ternyata belakangan cerita terdengar dari warga bahwa si Aib ini pernah ada masalah sama yang beberapa orang lah dari tersangka ini. Ada yang menduga bahwa Aib mengatakan keterangan Aib adalah palsu. Ada yang mengatakan kayak gitu karena mungkin dia dendam sama
orang itu, ada juga yang menyatakan keterangan Aep itu diarahkan dan sebagainya. Nah, itu kita belum tahu sampai sekarang. Nah, dari 8 orang ini sudah divonis, ada 3 DPO yang belum ketemu. Peggy alias Peron, Dani dan Andi. Nah, setelah 8 tahun dan ramai film, polisi akhirnya menghapus 2 DPO ini. Dani dan Andi. Dengan alasan itu sosok fiktif. Lah terus gimana ceritanya? Sosok fiktif karena dari terpidana cerita, wah nggak ada tuh, nggak kenal dan sebagainya. Tersisa 1, Peggy alias Peron. Nah, berdasarkan ini polisi menangkap Peggy Setiawan yang notabene berbeda jauh sama Peggy alias Peron. Jadi ciri-cirinya beda. Kalau polisi bilang Peggy alias Peron rambutnya keriting, Peggy Setiawan rambutnya lurus. Usianya Peron itu 30 tahun, Peggy Setiawan 27 tahun. Alamatnya Peron itu di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Oh, beda kecamatan. Beda banget gitu. Nah, itulah kejanggalan kita akhirnya ragu. Jangan sampai pelakunya bukan si Peggy Setiawan ini. Dan diperkuat oleh saksi-saksi yang menyatakan waktu kejadian Peggy itu lagi di Bandung, lagi kerja kuli bangunan gitu. Nah, terus 2016 juga pernah rumahnya digeledah, disita. Ada penyitaan lah sepeda motor Peggy. 2016 digeledah, waktu itu Peggy nggak ada. Dalam rangka apa itu digeledah? Yang 2016? Ya karena tadi 3 DPO itu. Jadi polisi itu dari 2016 sudah nyasar. Oh, ini diduga Peggy Peron nih. Akhirnya digeledah rumahnya. Nah, belakangan terbukti penggeledahan itu misalnya tidak disertai surat izin waktu awal-awal gitu dan sebagainya. Ini kayaknya gitu ya polisi. Pokoknya tersangka Peggy, cari Peggy Peron nggak ada. Peggy yang lain ada nggak? Cari Peggy yang lain gitu ya. Mas, teman-teman itu sampai bingungnya nyari Peron itu. Tempat ngumpul kita di warung, namanya pemilik warungnya Pak Agus. Kami sampai sebut Agus Peron. Karena sampai kayak bingungnya, Peron ini siapa? Ya udah Pak Agus aja lah. Jadi kita kalau ngumpulnya di mana nih? Di Agus Peron. Di Agus Peron gitu. Jadi ini sebenarnya narasi polisi ini yang fiktif atau memang 2 orang tadi itu yang fiktif? Itu gimana sih? Nah, ini ada kemungkinan pertama 3 orang itu memang ada, tetapi belum tertangkap sampai sekarang. Ada juga yang menyatakan 3 orang itu memang tidak ada. Memang fiktif ya? Memang fiktif. Atau sudah dibikin tidak ada? Kalau yang sudah dibikin tidak ada kan baru 2 nih. Baru 2. Nah, Peggy Peron ini belum tahu nih apa. Nah, yang Andi sama Dani tadi. Oh. Dibikin tidak ada, maksudnya dienyahkan dari. Dienyahkan. Dan kita itu Kompas itu sudah nulis 2 pekan setelah Peggy ditangkap, kita sudah nulis membuat tulisan judulnya Akankah Peggy dibebaskan. Oh, prediktif ya? 2 pekan setelah ditangkap itu kita sudah nulis itu. Itu belum pembebasan kan? Belum pembebasan. Karena waktu itu kita dengar dari salah satu pengacara yang menyatakan bahwa besar kemungkinan Peggy dibebaskan. Itu dia dapat cerita juga dari yang memeriksa saksi-saksi. Karena waktu itu pengacara itu yang meriksa malah ngasih bocoran kalau dia mau dibebaskan. Waktu itu pengacara itu mau membuat gelar perkara khusus, jadi mengajukanlah ke Mabes kan. Nah, tapi penyidik itu bilang tidak perlu, nggak usah Pak. Ini bentar lagi juga kita lepasin. Oh, tapi mungkin juga karena lihat TikTok, lihat Twitter, lihat Instagram gitu ya. Tapi cerita ini belum terkonfirmasi karena saya belum bisa konfirmasi ke polisi. Tapi setelah cerita itu saya dapat 2 pekan setelah Peggy ditangkap dan kita langsung nulis Akankah Peggy dibebaskan. Oh, berdasarkan bisikan itu dan berdasarkan kejanggalan yang kita dapatkan. Nah, ini kan kemudian gelombangnya itu masuk tahap baru ya, Peggy dibebaskan, terus suasananya juga beda gitu. Bahkan warga itu datang ke rumah Peggy kayak ikut selebrasi gitu. Nah, Iki sebagai yang berada di situ tuh sebenarnya sensasi apa sih yang dirasakan wartawan ada di lokasi yang dekat sekali dan menjadi sorotan seantero Indonesia gitu. Nah, sebelum Peggy dibebaskan itu kan warga itu waktu sebelum pra-peradilan warga itu sampai bikin doa bersama, Mbak.
kayaknya baru pertama kali warga bikin doa bersama untuk terpidana dan tersangka. Kayaknya belum Itu apa yang Iki tangkap kemudian? belum ada. Maknanya apa? Lah, ya pasti bertanya-tanya ya Mas ya. Kok bisa ya warga dan ratusan orang yang datang itu mereka duduk di jalan raya malam-malam panas-panasan, panggung dibikin kemudian berdoa salawatan. Nah, berarti memang ada yang tidak sesuai dengan kasus ini. Nah, warga itu sampai membuat itu berarti warga punya keyakinan bahwa yang di dalam ini tidak sepenuhnya bersalah, gitu kan? Mereka sampai bikin doa bersama. Oh, ada yang menggerakkan nggak? Ada yang menggerakkan? Ya bisa jadi itu satu. Yang kedua jangan-jangan ini polisi lagi-lagi ngikutin apa kemauan publik. Nah ya itu. Kalau kemarin ngikutin karena publik marah ditangkap, lalu sekarang publik marah kok ditangkap gitu. Diikutin terus. Nah, kalau yang menggerakkan itu warga situ. Jadi ketua RW itu dapat masukan dari beberapa warga. Nah, kita harus mendoakan karena ini cara kita untuk berjuang lah supaya warga kita yang terpidana itu bisa bebas. Nah, pertanyaannya kenapa baru sekarang? Ya. Nah, ternyata warga itu konteksnya pada 2016 itu karena orang semua marah dengan pelakunya, jadi orang itu takut. Dan yang kedua, warga itu nggak mau jadi saksi, takut jadi saksi. Karena ada yang diintimidasi, harus ngomong. Belakangan kan terungkap, ada saksi yang diminta BAP-nya seperti ini. Kamu tinggal ini, gitu. Ya kan BAP-nya udah dibikinin. Rekayasa toh. Dan kalau orang masyarakat kita itu orang warga sana kan kalau dia harus jadi saksi dia harus ke Bandung, nggak kerja, padahal dia harus sebagai kuli bangunan dia harus mencari duit dan sebagainya. Akhirnya dan tentu saja medsos belum setenar sekarang ya. Waktu itu meskipun sudah ada. Nah, kondisi itu yang tidak ada. Nah, sekarang kondisinya berbalik, orang di medsos sangat kencang viralnya dan orang kemudian berpikir kita harus menyuarakan ini. Akhirnya warga bersuara. Nah, PG bebas itu kayak ada hajatan tuh Mas di desa. Jalannya kecil tapi orang pedagang kaki lima berkumpul, dan orang-orang datang naik mobil bak gitu kan. Kursi-kursi hijau, kursi-kursi ada tenda gitu. Saking ramenya itu orang itu mau jabat tangan dan ambil foto sama Peggy itu pintu rumah itu dijagain. Jadi yang mau nemuin Peggy bentar ya gantian gitu. Oh, ada pengamanan khusus. Ada pengamanan khusus. Iki di mana posisi? Nah, saya tidak masuk. Saya gantian sama teman-teman. Sempet tatap muka atau jabat tangan sama Peggy? Kalau tatap muka sempat. Saking ramenya ada copen Mas, teman-teman. Aduh, ada beberapa teman saya juga wartawan itu kecopetan. Saking ramenya. Selain kesempatan apa yang hilang? Sampai malam Peggy datang sore itu sampai malam jam 11 itu mereka masih melayani wawancara. Wah. Dari stasiun TV, dari pembuat konten. Istirahatnya kapan tuh Peggy? Hah? Konten kreator? Konten kreator datang. Orang-orang yang datang kan sambil live medsos kemudian. Ada bintang-bintang baru. Ya Peggy bintang baru, kemudian artis baru lah istilahnya. Kemudian siapa ada Ibnu itu temannya Peggy yang kuli juga, yang dia yang meringankan itu. Iya. Nah, dia yang ini satu kamar tidur waktu di Bandung kan? Satu kamar tidur di hari peristiwa itu ya. Itu. Oke. Ibnu namanya. Ibnu dia juga jadi bintang baru tuh. Banyak yang moto-moto, izin moto gitu. Terkait BAP tadi itu, kalau barangkali punya pengalaman atau insight. Sebenarnya di polisi itu kan sangat hierarkis ya. Apa yang diinginkan pusat itu harus dilaksanakan sampai bahkan tingkat Polres Polsek gitu. Nah, dalam kasus seperti ini yang BAP dipaksakan tadi misalnya, narasi yang dipaksakan itu sebenarnya gimana sih sel-sel kerjanya? Itu yang kita kira kan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya 2 tahun lalu gue sempat nulis tentang kinerja polisi ya. Ini kebetulan masih bulan Juli, baru Hari Bayangkara kemarin ya, Polri yang ke-78 kalau nggak salah kan. Nah, 2 tahun lalu sempat nulis tentang robohnya marwah polisi. Itu gara-gara habis kasus siapa? Sambo. Oh, Sambo. Wawancara sama IPW juga, sama
gue ngulik ini survei Litbang Kompas yang dari 2015 sampai 2022 tentang kinerja pemerintahan. Kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama 8 tahun, waktu itu 8 tahun itu ya, itu yang paling jeblok adalah penegakan hukum. Justru yang paling jeblok adalah penegakan hukum. Itu nilainya dari 18 kali survei, itu yang 11 survei sendiri di bawah 60. Jadi kalau misalkan kita bilang di bawah 60 itu merah, ya rapotnya merah, kebakaran tuh. Nah, penegakan hukum itu kan dilihat ada 5 lembaga ya, selain ada kepolisian, kejaksaan, MK, MA, KPK kan. Dari 5 ini yang paling ancur-ancuran kepolisian. Jadi kepuasan publik terhadap kepolisian tuh paling rendah. Nah, boroknya di mana? Boroknya itu yang paling utama sebenarnya adalah di kerja keresersean. Kerja reserse. Makanya kenapa 80% pengaduan masyarakat ke Indonesia Police Watch, IPW, itu adalah terkait kerja reserse. Iya ya. Ya, kasus-kasus kayak pembunuhan. Terkait kinerja itu apa aur-auran gitu? Karena ada tahap di keresersean itu yang sangat tertutup, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Ini sebuah tahap yang tertutup dan seringkali disitulah rusaknya integritas polisi. Jadi tahap-tahapan di dalam penyelidikan dan penyidikan itu seringkali diperjualbelikan. Gitu. Okay. Gimana sebuah rekayasa itu bisa terjadi di situ, termasuk penyusunan BAP, soal kesaksian yang dipaksakan dan sebagainya, itu terjadi di situ. Di kasus Peggy ini kalau jual beli mungkin kecil ya kemungkinannya. Tapi apa yang terjadi sehingga narasinya itu bisa jauh sekali dari kebenaran yang diyakini ya, mungkin karena waktu itu 2016 itu dia di bawah sorotan dan publik maunya gimana, lalu dia sebenarnya failed ya untuk mendapatkan bukti-bukti sahihnya, sehingga memaksakan sebuah plot hanya untuk memenuhi seolah-olah dia kinerjanya delivered. Seringkali seperti itu karena ini kasus yang jadi sorotan. Menurutin publik akhirnya blunder ya. Blunder. Dan yang menarik adalah Ketua IPW sekarang Pak Sugeng ya, Pak Sugeng Teguh itu bilang siapapun Kapolrinya itu sulit menyentuh reserse. Reserse itu sudah seperti kerajaan sendiri di dalam kepolisian, di dalam Polri. Itu mungkin juga menjawab kenapa ketika Kapolri bilang bahwa kasus Peggy ini kurang saintifik dan lain-lain, itu dibantah oleh humas. Oleh humasnya. Itu atasan dibantah oleh bawahan. Ya, selalu begitu. Gitu. Jadi itu itu sampai siapapun Kapolrinya ya. Bahkan waktu di era Tito ya, yang mungkin dianggap paling pinter nih gitu loh di kepolisian, itu tingkat kepuasan publik terhadap polisi di era itu jelek sekali. Itu era kita bisa lihat di hasil survei Litbang Kompas tentang kepuasan terhadap Polri ya. Itu di era SBY padahal ya. Tito udah Jokowi. Udah Jokowi. Ya, Tito Jokowi. Kapolrinya waktu itu Tito cuma sebentar, itu jelek. Saya juga kecewa ya. Gimana nih Mas Tito kalau denger? Iya. Ini kasusnya akan terus berlanjut dan menarik kalau kita omongin lebih jauh. Tapi ini waktunya udah kayaknya harus kita akhiri dan lanjut dengan ngeteh-ngeteh aja biasa. Makasih Mas Iki udah jauh-jauh dari Cirebon diajak ngobrol-ngobrol. Ini lagi, awas lu. Begitu. Sampai ketemu lagi sahabat Kompas di Balik Berita episode yang lain. Thank you, Aki. Thank you, Mbak.